Hai, nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung tahun. Kayak, ya perasaan tuh, kayak itu baru kemarin kita menjalani tahun ini, dan sekarang nggak kerasa semua sudah berhasil kita lewati dengan baik. Dan sekarang kita ada di penghujung tahun. Sebenarnya, apa sih yang udah kamu dapatin di tahun yang dimana mungkin tahun ini menjadi tahun yang berat buat kamu, ataupun tahun yang membahagiakan buat kamu, atau menjadi tahun yang dimana ini menjadi tahun yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Apa yang udah kamu dapatkan di tahun ini? Apakah itu sebuah kebahagiaan, ataupun ya mungkin ya di setiap tahun yang kita jalani pasti itu akan mendapatkan banyak hal yang dimana kita tuh semua tuh gak melulu tentang kebahagiaan. Semua pasti ada rasa sakit, kecewa, luka, dan lain sebagainya. Karena ya dalam hidup juga kan kita semua tuh gak melulu tentang kebahagiaan aja. Akan ada masa dimana kita akan merasakan masa-masa sulit dalam hidup. Entah itu sedih, entah itu kecewa, ataupun ya namanya kehidupan pasti akan ada problemnya tersendiri. Iya kan? Dan ternyata ya sekarang kita tuh berhasil melewati semuanya dengan baik. Walaupun penuh dengan air mata, walaupun banyak sekali pengorbanan, dan banyak sekali kalimat yang hampir ingin menyerah. Tapi dibalik itu semua, kita semua mampu membuktikan bahwa ya walaupun dunia itu jahat, tapi kita gak jahat sama diri kita sendiri. Ya, gak boleh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kamu. Dan apakah hari ini semuanya berjalan dengan baik? Kemarin ada yang tanya, katanya, Kak tumben openingnya gak nanyain kabar. Apa iya ya? Atau mungkin emang aku yang lupa? Tapi ya bukannya di setiap opening aku tuh pasti selalu nanyain. Dan kalaupun aku lupa, aku seneng sih kayak, oh ternyata kalian udah terbiasa dengan cara aku yang dimana openingnya selalu menanyakan kabar. Karena ya itu menjadi salah satu hal yang penting juga kan. Ya semoga keadaan kamu hari ini baik, kabar kamu sehat, dan kita gak kerasa sebentar lagi udah mau melewati 1 tahun ini di tahun ini. Dan kita akan mengawali tahun yang baru, hari baru, dan semuanya tuh kita jalani di tahun yang akan datang. Mungkin di tahun ini tuh banyak hal yang udah kamu rasakan seorang diri. Mungkin banyak hal yang udah kamu pendam seorang diri. Dan kamu suka ngerasa kayak capek gak sama semuanya? Aku sempat bahas tuh di video yang dimana ya capek pikiran. Iya, dengan tema capek pikiran. Itu banyak banget dari kalian yang komentar kayak capek banget kak sama kehidupan. Entah pikiran semakin lama semakin berantakan. Dan itu menjadi salah satu video yang dimana itu favorit gitu loh. Kayak wow, banyak juga sebenarnya orang-orang yang merasakan hal seperti ini. Ternyata ya bukan aku doang gitu. Jujur, kenapa aku tuh kalau bikin konten tuh lebih banyak real life, itu bukan semata-mata karena aku punya problematika hidup yang banyak banget. Enggak juga kok. Ada dimana momen dimana aku tuh akan menceritakan apa yang aku rasakan. Tapi itu enggak semua kayak, ya sebenarnya aku sedang merasakan ini. Dan ketika aku membahas itu tuh, aku tuh mencoba mencari tema yang dimana itu related banget sama apa yang kamu rasain. Karena mungkin emang kita tuh banyak merasakan hal-hal yang dimana kita nggak bisa untuk ngutarain. Iya nggak? Yang dimana kita cuma bisa mendem semuanya seorang diri. Dan lagi-lagi, semua harus dihadapi seorang diri. Tanpa ada orang yang tahu. Bahkan mereka-mereka pun ya cuma kenal dan tahu apa yang ada di luar diri kamu aja. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya aslinya kamu tuh seperti apa.
Sebenarnya apa sih yang kamu rasain setiap harinya? Sebenarnya problematika apa sih yang terjadi dalam hidup kamu? Karena semakin kita dewasa tuh kita semakin rapat nutupin semuanya. Menutup diri dari orang-orang sekitar. Kadang kalau misalnya ditanya tuh kayak, kenapa jadi orang tertutup banget? Mungkin lebih tepatnya, aku tertutup bukan karena aku yang emang sengaja menutup diri. Mungkin memang ada beberapa hal yang dimana itu cukup aku aja yang ngerasain seorang diri. Ya orang lain gak perlu tahu. Orang lain ya ada saatnya orang lain tuh perlu tahu apa yang aku rasain. Iya kan? Bukan begitu? Ya karena gak semua orang itu perlu tahu apa yang kita rasain. Boleh kok, sesekali tuh boleh kita cerita sama orang. Gak apa-apa, gak masalah. Cuman balik lagi, ketika kau menganggap orang itu akan selalu ada, ya belum tentu ketika kau benar-benar ada di posisi terpuruk sekalipun, ia benar-benaran ada. Boleh kok cerita, cuman ceritakan sewajarnya aja. Jangan semuanya. Nanti kalau misalnya dia justru mengecewakan, ya nanti yang repot siapa? Yang sakit siapa? Dan di perjalanan hidup yang udah kamu lalui saat ini, pasti banyak hal yang dimana itu udah kamu rasakan, baik itu rasa sakit, sedih, kecewa, luka, dan lain sebagainya. Karena di setiap harinya tuh pasti kita akan merasakan banyak sekali hal-hal yang bikin kita capek. Ya kenapa? Kita tuh setiap harinya tuh banyak sekali ngerasain capek. Bukan karena ya dunia yang jahat, tapi memang setiap harinya tuh pasti kita akan merasakan banyak sekali hal-hal yang melelahkan. Entah itu capek fisik, capek pikiran, capek hati, mental, semuanya. Ya enggak? Kayak ngerasa, kapan ya rasa lelah ini tuh berakhir? Kayak gak ada habisnya. Kenapa harus seperti ini terus? Semua rasa capek itu kamu pendam seorang diri. Semua rasa capek itu kamu rasakan seorang diri. Bahkan ketika kamu ditanya, hey, kenapa? Ada apa? Are you okay? Kalau mau cerita aja gak apa-apa. Ya, ketika orang lain bertanya keadaan kamu bagaimana, kamu cuma bisa bilang, it's okay, I'm fine. Gak apa-apa kok, aku baik-baik aja, gak ada yang aku sembunyiin. Dan so, look at me, aku terlihat baik-baik aja kan? I'm fine. Iya, itu adalah jawaban yang sering kali diucapkan oleh setiap manusia. Ya kan? Iya, karena gimana ya? Karena semakin kita dewasa tuh emang kita menjadi lebih tertutup akan apa-apa yang terjadi sama diri kita. Kamu ngerasa kayak gitu nggak? Mungkin ada orang yang dimana dulu dia tuh suka sekali bercerita. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupannya, pasti ia menceritakan kepada orang-orang terdekatnya. Tapi ketika semua itu telah berubah, keadaannya itu telah berbeda, tidak seperti dulu, ia menjadi seseorang yang pendiam. Bahkan ketika apa-apa yang terjadi sama dirinya, itu dia lebih memilih untuk menutup diri, agar orang lain gak tahu apa yang sedang terjadi kepadanya. Agar orang lain gak curiga bahwasanya ya, dia tuh gak kenapa-napa, padahal aslinya kenapa-napa. Dan saat ini, ya kalau dibilang aku merasakan hal itu gak sih? Iya. Aku merasakan hal itu. Mungkin aku tipikal orang yang emang susah buat cerita. Bukan karena aku gak mau cerita, tapi aku lebih memilih untuk menempatkan diri ketika aku sedang kenapa-napa. Aku lebih memilih untuk bercerita kepada penciptaku, karena ialah sebaik-baiknya pendengar yang bisa kita jadikan tempat untuk cerita. Memang setiap manusia itu pasti mempunyai caranya tersendiri untuk merasa tenang. Dan kita tuh semakin dewasa pasti susah ya, makin sulit rasanya untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Ya enggak?
Karena itulah yang paling penting dalam hidup, yaitu memiliki rasa tenang. Karena mungkin setiap harinya atau mungkin selama ini tuh kita udah banyak sekali merasakan hal-hal yang bikin kita tuh berantakan. Karena semakin capek, dan itu ya membuat diri kita tuh kayak semakin lama tuh semakin berantakan, gak karuan. Banyak hal-hal yang dipikirkan. Dan kamu pernah gak menganggap kalau suatu hari nanti tuh semua akan kembali baik-baik aja? Aku pernah ada di fase dimana aku kesulitan untuk bangkit. Aku pernah ada di fase dimana aku susah banget untuk ngehandle diri sendiri. Bahkan untuk memberikan support untuk diri sendiri itu rasanya susah banget. Dan aku gak tahu harus dengan cara apa lagi. Bahkan aku merasa ya aku selalu putus asa akan hal tersebut. Saking banyaknya rasa capek yang aku rasakan seorang diri, aku pendam seorang diri, dan pikiran-pikiran yang dimana itu membuat diri aku semakin lelah rasanya. Aku pernah ada di titik terdown aku sekalipun. Bahkan, aku menganggap bahwa mungkin ini adalah akhir gitu, kayak aku gak bisa untuk memperbaikinya. Bahkan untuk menopang diri aku sendiri aja aku gak bisa. Padahal aku tahu yang bisa memberikan semangat dan perubahan itu diri kita sendiri. Orang lain hanya membantu. Bahkan mereka yang sekedar ingin tahu pun ya hanya sekedar ingin tahu, tidak berniat membantu. Dan ketika aku merasa capek, wajar gak sih kalau aku tuh ngerasa kalau hidup aku tuh rasanya berat banget. Aku ngerasa kayak gak sanggup. Aku ngerasa kayak kenapa ujiannya tuh seberat ini ya? Kenapa Tuhan memberikan aku tuh permasalahan dan kehidupan yang seberat ini? Bahkan untuk aku jalani yang dimana usia aku tuh seharusnya itu tuh merasakan kebahagiaan seperti layaknya orang-orang di usia aku saat ini. Tapi ternyata Tuhan memberikan aku kehidupan dimana aku dipaksa dewasa oleh keadaan. Di saat ya memang ketika orang-orang di luar sana tuh mereka tuh masih merasakan kebahagiaan, masih merasakan ya happy-happy di luar sana. Tapi enggak bagi aku. Aku harus merasakan pahitnya kehidupan. Aku harus merasakan beratnya menjalani kehidupan ini. Ya walaupun aku selalu merasa bahwa ini mungkin adalah sebagian dari proses pendewasaanku. Tapi aku juga gak bisa bohongi diri aku sendiri bahwa aku sering kali merasa capek. Aku sering kali merasa bahwa aku selalu kecewa dengan keadaan. Kenapa aku udah berusaha sekuat itu? Kenapa aku udah berusaha untuk memperbaiki semua itu? Tapi ternyata ya semua hancur lagi. Semua harus berantakan lagi. Kayak kapan ya Tuhan aku merasakan definisi benar-benar bahagia? Jujur kalau dibilang capek. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah hidup. Kita semua pasti memiliki masalah hidup. Dan aku mungkin salah satu di mana ya dari banyaknya orang yang mungkin kurang bersyukur. Kenapa aku bilang kurang bersyukur? Karena aku selalu merasa bahwa ya hidup aku tuh kenapa harus seperti ini? Padahal aku tahu di luar sana tuh banyak orang-orang yang memiliki kehidupan tuh lebih daripada aku. Bahkan orang-orang di luar sana tuh ya kehidupannya ya mungkin ada yang lebih parah daripada aku. Dan aku yang selalu merasa kurang dan gak bersyukur. Itu mungkin menjadi salah satu kesalahan aku. Aku yang terlalu menginginkan sempurna, padahal ya dalam hidup tuh gak ada yang sempurna. Namun kita lah yang menyempurnakan itu. Dan kadang kalau misalnya lagi capek, aku selalu beranggapan bahwa apakah kehidupan aku tuh akan terus seperti ini ya? Apakah semuanya tuh gak akan kembali seperti orang-orang di luar sana yang bisa merasakan kebahagiaan? Bukan karena aku iri, enggak kok.
Tapi wajar gak sih kalau setiap manusia tuh pasti punya rasa dimana ya dia capek sama dirinya sendiri. Dan ketika rasa capek itu hadir, pikiran-pikiran jelek pun ikut hadir. Dan ya, itulah yang harus kita coba untuk menghandle-nya. Walaupun begitu, aku tidak pernah menyalahkan kehidupan aku seperti ini. Kalau memang udah seharusnya begini, ya begini. Dan aku selalu berdoa, berharap bahwa suatu hari nanti semua akan berubah. Suatu hari nanti, keadaan akan kembali baik-baik aja. Ya mungkin emang semua butuh waktu. Dan aku selalu yakin bahwa mungkin emang ya jalannya aku tuh harus seperti ini. Mungkin memang Tuhan persulitkan dulu agar aku bisa merasakan bahwa ya ketika kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan ketika kita menjalani sesuatu yang begitu berat, kita harus menjalaninya dengan penuh kesabaran. Kita harus menerima segala hal apapun yang terjadi dalam hidup. Dan aku selalu menerapkan hal itu ke diri aku saat ini. Bahwa ya seberat apapun ujiannya, seberat apapun permasalahannya, dan sesulit apapun untuk mencari jalan keluarnya, aku harus berusaha untuk menjadikan diri aku menjadi seseorang yang lebih bisa lagi untuk menerima dan bersabar atas apa yang terjadi dalam hidup aku. Ketika kamu mengalami hari terburuk kamu, sekalipun itu bikin kamu tuh capek banget, sedih, kacau, ataupun kecewa dengan keadaan, kamu harus lebih bisa menerima dan bersabar. Bahwa ya, walaupun itu membuat diri kamu tuh menjadi kacau, itulah namanya hidup. Memang proses pendewasaan itu juga gak semudah itu ya buat kita lalui dengan baik. Dan ketika kita udah merasa di titik tercapainya kita, pasti itu rasanya susah banget buat menerima. Menerima kenapa harus seperti ini lagi, dan lain sebagainya. Iya enggak? Maka dari itu, kenapa aku bilang, karena kita tuh gak mungkin merasakan kebahagiaan aja dalam hidup. Dan ketika kamu mengalami hari yang terburuk, atau kamu mendapatkan permasalahan yang dimana itu susah banget untuk kamu selesaikan, kamu harus percaya bahwa segala hal apapun yang terjadi sama diri kamu, itu udah kehendaknya. Dan belajar untuk lebih menerima ya. Kamu harus yakin, suatu hari nanti akan ada masa di mana semuanya akan berakhir. Semua penderitaan, sedih, sakit, kecewa yang kamu alami saat ini, semua pasti akan usai. Baik itu dalam percintaan, mungkin kamu ngerasain ini dimana kamu capek banget kenal orang baru lagi, selalu mendapatkan pasangan yang salah. Kamu harus yakin bahwa suatu hari nanti kamu akan mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik, yang dimana ia adalah pasangan yang udah ditakdirkan Tuhan untuk kamu. Dan kamu juga harus yakin bahwa di setiap ujian yang saat ini kamu hadapi, kehidupan yang saat ini berat untuk kamu lalui, suatu hari nanti semua akan berakhir. Dan segala hal apapun yang selama ini udah bikin kamu capek, sedih, kecewa, semua akan berakhir. Karena ya hal tersebut juga kan bukan kali pertama kamu rasakan. Udah kesekian kalinya mungkin lagi dan lagi kamu merasakannya. Gak apa-apa kalau hari ini lagi ngerasa capek banget. Ngerasa kayak kamu tuh kecewa sama keadaan, sama hidup kamu yang seperti ini. Kamu ngerasa bahwa ya kamu pengen di usia kamu saat ini tuh kamu lebih banyak kebahagiaan. Atau di tahun ini kamu mendapatkan banyak sekali hal-hal yang dimana itu membuat kamu semakin capek. Gak apa-apa. Tahu nggak? Semua rasa capek, sakit, sedih, kecewa, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah pelajaran dan juga sebuah perjalanan kamu.
bahwa di setiap hari, bulan, dan tahun yang kamu lewati, sampai sejauh ini kamu masih bisa bertahan, dan kamu mampu melalui semuanya dengan baik. Ingat kata-kata aku ya, kita tuh hidup gak ada yang sempurna. Kalau kita menginginkan sempurna, tapi kita gak berusaha untuk menyempurnakan hidup yang kita miliki, ya kamu gak bisa meminta hidup kamu selalu sempurna. Karena setiap kehidupan pasti punya maknanya tersendiri, punya ujian dan pelajarannya tersendiri. Dan semua gak melulu tentang kebahagiaan. Maka dari itu, sebenarnya kehidupan itu sempurna kok. Ada bahagia dan ada seninya juga. Semua itu imbang. Dan satu hal lagi, walaupun diri kamu tuh rasanya masih susah banget buat menerima, it's okay. Semua bisa kamu laluinya secara perlahan. Dan perlahan juga kamu belajar akan hal tersebut. Karena di masa depan nanti, kamu gak akan tahu hal apa yang terjadi dalam hidup kamu. Dan mungkin aja ketika hal itu terjadi dalam hidup kamu yang dimana itu berat banget, setidaknya di masa sebelumnya, kamu udah pernah ngelewatin itu. Dan kamu mampu berhasil melewatinya. Dan aku juga selalu nerapin itu ke diri aku sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini jatuh, gak apa-apa kalau hari ini nangis, gak apa-apa juga kalau hari ini lagi ngerasa kacau banget. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, aku pernah juga merasakan hal ini. Dan maka dari itu, masa lalu itu untuk dijadikan pelajaran bahwa sebelumnya kita pernah sehancur itu. Dan di masa yang sekarang, kita harus lebih bisa membuktikan bahwa masa lalu yang hancur dan buruk, kita bisa perbaiki dan bisa membuat masa sekarang tuh menjadi jauh lebih baik. Ya walaupun memang semua butuh proses sih. Karena kan untuk bertahan dan berjuang seorang diri itu gak semudah itu. Menjadi hebat juga gak selamanya hebat kok. Orang hebat juga, ia akan merasakan capek juga. Dan kamu juga harus yakin ya. Tanamin ke diri kamu yakin bahwa suatu hari nanti, semua akan menemukan titik kebahagiaannya. Mungkin gak sekarang, karena kamu kan gak tahu skenario apa yang sedang Tuhan persiapkan untuk kamu. Karena kita sebagai manusia cuma bisa menjalani hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun di setiap kehidupan yang kita jalani. Entah akan berakhir seperti apa, entah akan ada cerita apa, dan entah akan ada hal-hal yang dimana mungkin itu belum pernah kita rasakan, kita kan gak tahu. Semua itu rahasia, hanya Tuhan yang tahu. Hey, kalau hari ini lagi ngerasa capek, istirahatin ya. Fisik kamu udah capek. Tuh, pikiran kamu pasti lagi kacau ya, lagi berantakan. Banyak yang sedang kamu pikirkan. Hingga tak jarang, kamu melupakan kesehatan diri kamu. Ingat ya, kesehatan itu penting. Gak apa-apa kalau emang lagi gak baik. Tapi setidaknya, seenggak baik-baiknya kamu bisa menjadikan diri kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, agar bisa melalui semuanya dengan baik. Semangat ya dalam menjalani hari. Walaupun memberikan semangat untuk diri sendiri itu gak mudah, tapi kamu juga harus ingat bahwa yang bisa membangkitkan diri kamu, memberikan support system terbaik untuk diri kamu, itu hanya diri kamu sendiri. So, tetap semangat ya. Mungkin ini berat buat kamu lalui. One day, Tuhan akan memberikan kebahagiaan buat kamu. Untuk orang baik, untuk orang hebat, yang selama ini udah berjuang seorang diri di tengah peliknya kehidupan. Dan aku juga mau ngingetin lagi satu hal. Selain aku nyemangatin kamu, aku juga mau kamu juga semangatin aku. Simple kok, yaitu dengan cara kamu bisa dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Aku ada updatean terbaru. Dan makasih ya udah support aku sampai sejauh ini.
Kalian bisa search aja di pencarian tentang luka atau bisa klik link ada di deskripsi. Jangan lupa follow Instagram aku yang tersedia juga di deskripsi. Kalian juga bisa berbagi cerita. Dan aku seneng banget karena ya di tahun ini menjadi tahun yang baik, walaupun setiap tahunnya tuh akan ada suka dukanya, ya setidaknya kita bisa melalui semuanya dengan baik. Semangat untuk kalian semua. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Dan makasih juga udah selalu menjadikan podcast teman tidur menjadi teman terbaik kamu ketika malam hari. I'm so happy. Itulah kenapa aku berusaha untuk sebaik mungkin membawakan podcast di mana itu related banget sama apa yang kalian rasain. Semoga kalian betah dan nyaman. Jangan pernah bosan ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Dah.